Selamat malam para Romo, Bapak Ibu dan semuanya. Sungguh hari ini, malam ini menjadi kegembiraan bagi kita semua karena kita bisa berkumpul bersama. Tidak ada yang lebih menggembirakan selain pertemuan bersama antara para imam dan juga seluruh umat yang telah bekerja membantu para imam dalam karya, khususnya dalam pewartaan. Minta maaf karena malam minggu, baru kali ini memang malam minggu, sekali lagi minta maaf karena kami memang kesulitan untuk mencari waktu, maka ya malam minggu ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk menawarkan kepada Bapak Ibu bahan untuk bulan Maria. Bulan Maria kita 2024 adalah Bunda Maria, Bunda Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aduh, kok gak iso? Oke. Sekali saya mengingatkan bahwa kita berada di tahap pertama tentang strategi pastoral kita mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat 2021 sampai 2024, persekutuan murid-murid Kristus dengan sasaran utama adalah memperkuat hidup berlingkungan. Tahun depan dan selanjutnya kita sudah mulai masuk tahap kedua. Kurang lebih demikian. 2001 sampai 2022 mengenal dan bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan. Ini secara pribadi kita diajak untuk merenungkan dan memperdalam persatuan kita mengenal Tuhan Yesus dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan ini memang tantangannya adalah pengetahuan iman dan penghayatan sakramen. Kemudian 2023 menghidupi Yesus dalam keluarga, persekutuan yang terkecil. Kemudian 2024 menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lingkungan, tantangannya adalah jati diri lingkungan. Itu kurang lebih perjalanan kita, Bapak Ibu. 2024 ini seolah-olah sebagai sebuah mahkota dari perjalanan kita selama 4 tahun, tahap yang pertama. Menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di tahun 2024. Tahun 2024 ini merupakan akhir dari tahap pertama perwujudan fokus pastoral 2021-2024 dengan sasaran pastoral hidup berlingkungan. Selama tahun 2023, kita menjalani tema pastoral tahunan menghidupi Yesus dalam keluarga dengan tantangan pastoral, menguatkan gereja rumah tangga yang membentuk komunitas lingkungan sebagai akar paroki. Itu tahun lalu. Setiap komunitas lingkungan dan stasi yang menjadi akar paroki membawa dalam dirinya sifat hakiki gereja Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka tema tahunan 2024 adalah menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Kita memang menguatkan kehidupan lingkungan sebagai akar paroki. Oleh karena itu, selama setahun ke depan, seluruh umat Keuskupan Surabaya diundang untuk menyegarkan kembali, untuk semakin mendalami dan meneguhkan sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam menguatkan lingkungan dan stasi sebagai akar paroki. Maka pengetahuan-pengetahuan iman diperlukan supaya kita mengerti dan memahami dan kita mulai semakin giat untuk mengembangkan kehidupan lingkungan dan stasi. Selama perjalanan selama setahun yang sudah kita lalui, masa Advent yang lalu, lingkunganku mempersiapkan kedatangan Tuhan. Prapaskah kemarin, lingkunganku menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian bulan Maria, Bunda Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang nanti akan coba saya tawarkan kepada Bapak Ibu dan para Romo. Lalu bulan Kitab Suci Nasional menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik menurut Injil Yohanes. Lalu bulan Rosario nanti Oktober menghidupi lingkungan dalam peristiwa terang. Karena 4 tahun, 3 tahun berikut sebelumnya sudah peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan yang terakhir peristiwa terang. Kurang lebih demikian Bapak Ibu dan para Romo perjalanan kita. Bunda Maria, Bunda Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk melaksanakan kehendak Bapa, menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Roh Kudus, Yesus Kristus lahir ke dunia melalui Bunda Maria.
Sebagai ibu, Bunda Maria mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menyertai Yesus Kristus sampai menyelesaikan perutusannya di bawah kaki salib. Demikian erat, tak terpisahkan antara Yesus Kristus dan Bunda Maria. Oleh karena itu, Bunda Maria memiliki tempat istimewa dalam kehidupan iman gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Keistimewaan Bunda Maria nampak jelas dari banyak sekali pengalaman iman bersama Bunda Maria yang dialami oleh umat beriman dalam bentangan ribuan tahun sejarah gereja. Banyak sekali pengalaman-pengalaman iman yang dialami oleh umat baik secara personal maupun secara komuniter. Berbagai penampakan Bunda Maria meneguhkan iman seluruh umat. Banyak sekali penampakan-penampakan Bunda Maria. Oleh karena itu umat sangat dekat dengan Bunda Maria, seperti kedekatan dengan seorang ibu. Dan melalui doa rosario dan berbagai novena, kita selalu memohon perlindungan, memohon supaya permohonan-permohonan kita diantar oleh Bunda Maria, memohon supaya Bunda Maria juga ikut berdoa bersama kita. Dalam setahun, kita tahu ada 2 bulan yang dikhususkan untuk Bunda Maria. Mei dan Oktober. Dalam bulan-bulan itu umat berkumpul untuk berdoa rosario. Bahkan lebih banyak umat yang datang berdoa rosario dibandingkan dengan misalnya pendalaman iman atau mungkin yang lain. Lebih banyak. Tempat-tempat ziarah Bunda Maria juga tumbuh di berbagai macam tempat. Maka umat-umat di lingkungan dan stasi selalu pengen berziarah kemana-mana itu. Selalu pengen cari tempat-tempat yang baru. Ada yang di Surabaya misalnya berziarah di 9 Gua Maria, begitu. Itu banyak sekali umat yang datang ke tempat-tempat ziarah. Dalam lingkaran tahun liturgi ada banyak peristiwa iman yang dirayakan atau dipestakan atau diperingati oleh gereja tentang Bunda Maria. Tidak ada tokoh lain dalam gereja yang dirayakan sebanyak Bunda Maria. Tidak ada. Hanya Bunda Maria. Yang bisa menandingi cuma Tuhan Yesus yang lebih banyak. Yang lain Bunda Maria. Maka Bapak Ibu, Bunda Maria sungguh memiliki tempat yang istimewa. Karena Tuhan Yesus adalah pendiri dan kepala gereja, maka Bunda Maria dengan sendirinya adalah Bunda gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria menjadi teladan hidup semua putra-putri gereja. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria tentu sangat dekat dengan putra-putrinya. Bunda Maria menjadi perantara segala keluhan, permohonan, harapan, syukur yang disampaikan putra-putri gereja kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bunda Maria menjadi kekuatan iman dalam perjuangan hidup setiap hari bagi seluruh umat gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mungkin satu orang umat Katolik bisa jadi memiliki lebih dari 1 rosario. Ada rosario cincin, ada rosario sereno-reno. Banyak rosario yang itu menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi banyak orang Katolik. Maka penghormatan yang tinggi terhadap Bunda Maria tidak dapat dilepaskan dari kehidupan iman gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan bahkan menjadi satu di dalamnya. Jika saya dan Bapak Ibu sebagai umat Katolik tidak menerima penghormatan terhadap Bunda Maria, bukan orang Katolik. Bukan orang Katolik. Dengan sendirinya kalau saya umat Katolik akan menghormati Bunda Maria. Nah, dalam Bunda Maria, berhubungan dengan Bunda Maria ini, kita memiliki 4 dogma yang meneguhkan penghayatan iman tentang Bunda Maria. Maka 4 dogma itu nanti akan kita perdalam. Kita segarkan lagi dalam 4 pertemuan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa itu dogma. Tentu banyak penjelasan yang dapat ditemukan dalam berbagai kepustakaan teologi, banyak sekali penjelasan. Jika kita browsing di internet, kita pun menemukan banyak penjelasan, banyak deskripsi, banyak definisi. Namun secara sederhana, ditawarkan dogma dapat dijelaskan sebagai kebenaran iman yang diajarkan oleh wewenang mengajar gereja.
kebenaran iman yang diajarkan oleh wewenang mengajar gereja, yaitu Dewan para Uskup sebagai penerus para rasul dan Paus sebagai penerus Santo Petrus. Kebenaran iman ini mengikat semua orang beriman sampai selama-lamanya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ini termasuk sungguh iman kita semua. Maka kalau kita menolak ini, itu berarti kita bukan di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. 4 dogma itu adalah Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Maria tetap perawan, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, Bunda Maria diangkat ke surga. Dan seringkali Bunda Maria ini menjadi bahan diskusi, bahan pertanyaan, bahan persoalan yang disampaikan oleh teman-teman kita yang tidak atau belum mengimani Bunda Maria. Baik Bapak Ibu, para Romo, pertemuan pertama, Bunda Maria, Bunda Allah. Sejak awal, gereja mengimani bahwa Bunda Maria memiliki peran istimewa dalam karya penyelamatan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Dari apa yang diwartakan kitab suci sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, lahir dari rahim Bunda Maria. Maka dengan sendirinya Bunda Maria adalah Bunda Yesus, Allah yang menjadi manusia. Bunda Maria bukanlah hanya ibu dari tubuh fisik biologis Yesus, tetapi juga ibu Allah yang menjadi manusia. Bunda Maria bukanlah sebatas seorang perempuan atau seorang ibu yang dipinjam rahimnya untuk melahirkan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dalam pribadi Yesus ada dua kodrat yang menyatu tak terpisahkan, Allah dan manusia. Maka Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Yesus. Dogma Bunda Maria Bunda Allah ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 431. Kalau sekarang ini ada orang-orang yang sok tahu, sok pinter dari tetangga kita yang menyangkal Bunda Maria, ya kualat itu. Tahun 431. Bunyinya demikian. Jika seorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Tuhan sendiri, dan oleh karena itu perawan suci Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Dalam arti di dalam dagingnya ia, Maria, mengandung sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Seperti tertulis bahwa sabda telah menjadi manusia, tersesatlah ia. Jadi jika seorang tidak mengakui Bunda Maria adalah Bunda Allah, maka tersesatlah ia. Itu pernyataan resmi gereja tahun 431. Pengakuan iman akan Bunda Maria, Bunda Allah tentunya membawa konsekuensi hidup bagi kita, murid-murid Kristus. Bunda Maria adalah Bunda Allah. Dan melalui baptis yang kita terima, saya, Bapak Ibu, semuanya adalah putra-putri Allah. Maka penghayatan iman yang dapat kita teladani dari Bunda Maria, Bunda kita semua. Banyak penghayatan iman yang dapat kita teladani dari Bunda Maria. Saya dan Bapak Ibu putra Allah, putra-putri Allah melalui baptis. Dan Bunda Maria adalah Bunda Allah. Dia adalah ibu kita juga. Maka kita meneladani hidup dia sebagai Bunda Allah. Itu kurang lebih pertemuan yang pertama. Tentu di pertemuan yang pertama akan lebih banyak hal nanti kita dalami di dalam pendalaman iman. Lalu dalam pertemuan yang kedua, Bunda Maria tetap perawan. Sama seperti dogma Bunda Maria Bunda Allah. Penghayatan iman akan Bunda Maria tetap perawan telah hidup di tengah umat beriman ratusan tahun sebelum dogma ini dinyatakan. Jadi Bapak Ibu dan para saudara, penghayatan iman akan Bunda Maria Bunda Allah sebelum ditetapkan sebagai dogma, seluruh umat sudah menghayati iman dan percaya akan itu. Maka dogma ini adalah sebagai sebuah penetapan dari iman umat yang sudah hidup sekian ratus tahun. Juga tentang Bunda Maria tetap perawan. Tidak ada yang mengajarkan.
itu hidup dengan sendirinya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bapak, Ibu, dan para saudara, gereja sebagai sebuah komunitas itu ada terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sejarah gereja, Tuhan Yesus sengsara, wafat, bangkit, lalu naik ke surga, kemudian terjadi Pentakosta, semua berkumpul murid-murid Yesus ini. Ini sudah membentuk sebuah gereja. Kalau kita tahu, kitab suci baru ditulis sekitar tahun 50 sekian. Injil Markus, kemudian Injil dan selanjutnya. Yang terakhir adalah Yohanes. Bayangkan, tahun 100 baru ditulis Injil Yohanes. Padahal umat ini sudah berkumpul. Maka sebenarnya gereja ada lebih dahulu. Gereja ada lebih dahulu. Yang kemudian di situ umat mengungkapkan imannya. Maka ajaran-ajaran gereja selanjutnya meneguhkan, menetapkan apa yang sudah diimani oleh umat ratusan tahun sebelumnya. Demikian juga tentang Bunda Maria tetap perawan. Penghayatan iman ini nampak jelas dalam salah satu butir kredo para rasul yang kita doakan atau kita nyatakan setiap kali kita Ekaristi Minggu, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kredo para rasul ini sebelum Bunda Maria tetap perawan ditetapkan sebagai dogma. Pengakuan iman yang dikandung dari Roh Kudus berarti Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah, bukan dari benih laki-laki. Sedangkan yang dilahirkan oleh perawan Maria berarti Tuhan Yesus sungguh manusia, karena dia lahir dari perawan Maria, dari seorang perempuan. Dia mengalami kelahiran seperti manusia pada umumnya. Dogma Bunda Maria tetap perawan dinyatakan lebih dari 1.500 tahun yang lalu pada Konsili Konstantinopel tahun 553. Tadi 431, 100 tahun kemudian lebih dinyatakan dogma Bunda Maria tetap perawan 553. Dogma ini kembali ditegaskan dalam Konsili Lateran 649, Konsili Konstantinopel ketiga 681. Dalam dogma itu dinyatakan bahwa Bunda Maria tetap perawan selamanya, sebelum, selama, maupun sesudah kelahiran Tuhan Yesus. Selamanya tetap perawan. Keperawanan sebelum kelahiran Tuhan Yesus, virginitas antepartum, berarti Ibu Maria mengandung tanpa persetubuhan seorang pria, melainkan karena Roh Kudus. Sangat jelas. Kita mengimani. Yang kedua, keperawanan dalam kelahiran, virginitas in partu, berarti Yesus dilahirkan tanpa merusak keutuhan keperawanan Ibu Maria. Tidak mengalami kesakitan melahirkan seperti pada umumnya perempuan-perempuan lain. Tapi sekarang juga banyak tidak kesakitan karena mengalami bedah sesar. Dulu belum ada bedah sesar. Sekarang kan juga tidak mengalami kesakitan karena bedah sesar dan tidak merusak di situ. Yang ketiga, keperawanan tetap sepanjang umur. Keperawanan tetap sepanjang umur. Virginitas postpartum setelah melahirkan. Berarti juga setelah melahirkan Yesus, Maria tidak pernah bersetubuh dengan seorang pria dan tidak melahirkan anak lain. Demikian Bapak, Ibu, dan para saudara, para romo. Dogma Bunda Maria tetap perawan. Pengakuan dan ajaran iman tentang Bunda Maria tetap perawan bukan hanya sebatas persoalan fisik biologis, tetapi tanggapan Bunda Maria terhadap rahmat istimewa Allah ini, yaitu menjaga kekudusan sepanjang hidupnya. Secara istimewa, Bunda Maria memang telah dikuduskan, disendirikan oleh Allah untuk menjadi Bunda Allah. Rahmat istimewa ini ditanggapi oleh Bunda Maria dengan menjaga kesucian dan kemurnian sepanjang hidup. Semua rahmat selalu mengandaikan tanggapan dari kita. Maka Bunda Maria tetap perawan bukan hanya sebatas pengudusan dari Allah, tetapi juga Bunda Maria menanggapinya. Dia menjaga kesucian dan kemurnian hidupnya.
Bunda Maria tidak sebatas menjaga kekudusan dan kemurnian ketika mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, tapi seluruh hidup. Maka bukan berarti ketika Bunda Maria setelah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, dia tetap perawan dan kemudian setelah itu dia punya anak yang lain. Tidak. Nanti di dalam pendalaman iman, Bapak Ibu akan disegarkan, diperdalam oleh pengetahuan iman tentang hal ini. Lalu pertemuan yang ketiga, Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dogma Maria dikandung tanpa noda diumumkan tahun 1854. Jadi tadi tahun 500-an sekian. Dogma yang ketiga kurang lebih 1300-an setelahnya. 1854 oleh Paus Pius ke-9. Bahwa bunyi dogmanya kurang lebih demikian. Bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa karena jasa-jasa Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Dalam tanda kurung dibebaskan berarti dilindungi dan dihindarkan. Itu bunyi dogmanya. Dari dogma tersebut dinyatakan bahwa perawan suci Maria sejak pertama perkandungannya telah dibebaskan dari segala dosa asal. Dengan ini gereja mengimani satu, bahwa Bunda Maria sejak perkandungannya dibebaskan dari dosa yang mengenai semua manusia, yaitu dosa asal. Bunda Maria dibebaskan berarti dilindungi dan dihindarkan dari dosa asal. Sebagai manusia, dia sebenarnya terkena itu, tetapi dia dilindungi dan dihindarkan dari dosa asal. Yang kedua, Bunda Maria dilindungi dan dihindarkan dari dosa asal oleh rahmat Allah yang luar biasa. Luar biasa berarti rahmat Allah yang demikian besar dan sangat istimewa. Yang ketiga, rahmat Allah yang luar biasa, yang demikian besar dan sangat istimewa ini adalah pilihan Allah. Maka hanya terjadi pada Bunda Maria. Maka ketika kita bertanya, loh kenapa Bunda Maria saja? Ya karena dia Ibu Yesus. Yang keempat, pilihan Allah yang istimewa ini karena jasa Yesus Kristus, penebus umat manusia. Maka Bapak Ibu, dogma tersebut sungguh sangat memberikan kekuatan bagi kita semua bahwa kita punya seorang ibu yang sangat istimewa. Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa bukan karena usaha Bunda Maria sendiri, bukan. Tetapi karena jasa Tuhan Yesus penebus umat manusia. Sebagai manusia keturunan Adam dan Hawa, mestinya Bunda Maria terkena dosa. Tetapi berkat Tuhan Yesus Kristus dan karyanya, Bunda Maria dilindungi dan dihindarkan dari dosa. Mengapa? Karena kalau Bunda Maria tidak dilindungi dari dosa asal, maka Tuhan Yesus bukan Allah yang menjadi manusia. Karena seorang Allah adalah sungguh sangat kudus. Kekudusan yang sempurna. Maka dia harus dilahirkan oleh seorang perempuan, seorang ibu yang sungguh juga tanpa dosa asal. Kalau dia tidak terlindungi dari dosa asal, maka Tuhan Yesus juga manusia biasa seperti kita terkena dosa. Yang terakhir, Bunda Maria diangkat ke surga. Sebagai Bunda Allah yang tiada tercemar dosa, Bunda Maria dengan kesetiaan iman yang unggul mengasuh dan membesarkan Yesus mulai dari kelahirannya sampai di bawah salib yang menyelamatkan. Demikian erat kesatuan Bunda Maria dengan Tuhan Yesus, maka karena jasa Tuhan Yesus, gereja mengimani Bunda Maria diangkat ke surga setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini. Dogma ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Ini dogma yang paling baru, 1950, dalam ensiklik Apostolik Munificentissimus Deus. Demikian dogmanya. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan
menyatakan, mendefinisikan sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Allah dan perawan tetap yang tak bernoda diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raga setelah ia menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi. Demikian bunyinya, bahwa Bunda Allah dan perawan tetap yang tak bernoda diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raga setelah ia menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi. Kata diangkat mengungkapkan dengan jelas dan tegas bahwa masuknya Bunda Maria dalam kemuliaan surgawi bukan karena kekuatan Bunda Maria sendiri, tetapi karena jasa Tuhan Yesus. Diangkat. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, kalau Bunda Maria diangkat, beda. Bunda Maria diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya setelah menyelesaikan perjalanan hidup di bumi. Kata jiwa raga mengungkapkan manusia seutuhnya. Jadi yang diangkat dalam kemuliaan surgawi bukanlah jiwanya saja, tetapi sebagai manusia yang utuh, jiwa dan raga. Bagaimana bentuk raganya? Kalau kita mengenali Tuhan Yesus yang bangkit, ya itu. Hidup baru, jiwa dan raga. Setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, menyatakan bahwa Bunda Maria mengalami peristiwa kematian seperti yang dialami semua manusia. Setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, ini berarti menyatakan bahwa Bunda Maria mengalami peristiwa kematian selesai perjalanan hidupnya di bumi. Semua manusia demikian. Maka Bunda Maria pun manusia. Seperti kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mengalami kematian. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun juga mengalami kematian. Maka Bapak Ibu, Bunda Maria juga mengalami kematian seperti saya dan Bapak Ibu. Yang keempat, dogma Bunda Maria diangkat dalam kemuliaan surgawi yang ditetapkan paling akhir tahun 50 merupakan mahkota dari dogma-dogma sebelumnya. Semuanya itu dianugerahkan kepada Bunda Maria karena jasa Tuhan Yesus. Maka bunyinya menarik sekali Bapak Ibu. Satu, Bunda Allah. Perawan yang tetap tak bernoda. Nah ini perawan tetap dan yang tak bernoda. Ini adalah dogma-dogma sebelumnya. 3 dogma sebelumnya. Lalu mahkotanya adalah diangkat dalam kemuliaan surgawi. Karena kebangkitan Kristus, diangkatnya Bunda Maria dalam kemuliaan surgawi merupakan antisipasi. Antisipasi itu masa depan. Masa depan kita, melihat kita ke depan. Masa depan warga Kristen lainnya. Kemuliaan surgawi yang diterima Bunda Maria inilah yang menjadi masa depan saya dan para saudara, warga Kristen lainnya. Semuanya itu karena jasa Tuhan Yesus. Hidup bersama Allah dalam kemuliaan surgawi merupakan tujuan perjuangan hidup murid-murid Kristus. Karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, pintu kemuliaan surga terbuka bagi manusia yang percaya kepadanya. Bunda Maria lah manusia pertama yang memasuki kemuliaan surga. Oleh karena itu, perjuangan hidup Bunda Maria menjadi teladan bagi kita yang telah memperoleh anugerah hidup ilahi yang abadi ketika dibaptis. Kurang lebih demikian, para Romo dan Bapak Ibu, tentang 4 pertemuan kita yang secara singkat saya coba tawarkan. Saya memberikan catatan khusus terhadap sumber ajaran kita. Bapak Ibu dan para saudara, beberapa kali kita pendalaman penyegaran iman, kita menggunakan katekismus. Paling tidak pendalaman iman Prapaskah yang lalu dan bulan Mei ini digunakan katekismus sebagai sumber ajaran gereja. Bukan kitab suci, tetapi katekismus. Mengapa? Karena salah satu sumber pokok ajaran gereja adalah katekismus gereja Katolik. Maka kita perlu semakin akrab dengan katekismus gereja Katolik. Dan itu sumber pengetahuan iman kita yang sangat kaya. Sebagian dari kita merasa sulit membaca dan memahami katekismus gereja Katolik. Angel ini katekismus, kering, sulit dipahami. Muncul pertanyaan, apakah bahasanya tidak dapat dipermudah? Bapak Ibu, bahasa dokumen atau katekismus
Memang tidak mudah Bapak Ibu. Jadi minta maaf kalau bahasanya gereja sulit. Memang begitu. Apakah bahasanya tidak dapat dipermudah lagi? Apa yang kami uraikan sudah yang paling mudah yang dapat kami usahakan. Jadi minta maaf jika itu pun masih sulit dipahami. Sama sekali tidak punya maksud mempersulit pemandu, apalagi umat. Tidak. Tapi memang ajaran gereja tidak mudah dipahami, apalagi tanpa persiapan para pemandunya. Oleh karena itu, sangat diharapkan para pemandu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Mohonlah terang Roh Kudus ketika mempersiapkan. Membacanya dengan pelan-pelan, merenungkannya, merasakannya, dan memahami ajaran gereja. Kesungguhan para saudara, para pemandu yang banyak demikian ini, merupakan pupuk bagi penguatan iman umat, lingkungan, dan stasi. Sungguh Bapak Ibu, kesungguhan perjuangan Bapak Ibu untuk belajar ajaran gereja adalah pupuk bagi penguatan iman umat di lingkungan dan stasi. Bapak Ibu menjadi rahmat. Bapak Ibu diutus menjadi rahmat bagi umat di lingkungan dan stasi. Sekalipun mungkin tidak mudah untuk itu. Maka hindarilah memandu tanpa persiapan. Hindarilah memandu tanpa persiapan. Karena memang yang kita peroleh adalah kita pakai adalah katekismus. Dan ini masih belum begitu akrab. Maka perlu diperhatikan bagi para pemandu. Satu, sebelum memandu pendalaman iman di lingkungan, para pemandu sangat diharapkan mempersiapkan diri dengan membaca, merasakan prosesnya terlebih dahulu. Harap dihindari memandu pendalaman iman tanpa persiapan. Saya mengulangi berkali-kali. Kesediaan memandu pendalaman iman merupakan kesempatan untuk memperdalam iman sendiri, memperdalam pengetahuan iman, dan menguduskan hidup para saudara. Jangan pernah lupa, kesediaan para saudara memandu adalah kesempatan menguduskan hidup. Alangkah baiknya jika para romo dan seksi katekise paroki mengajak para pemandu terlebih dahulu sebagai sebuah komunitas untuk mendalami pertemuan, memproses terlebih dahulu sebelum para pemandu bertugas memandu di lingkungan dan stasi. Banyak paroki melakukan itu. Satu hari dikhususkan untuk bersama-sama para pemandu bersama para imam mendalami terlebih dahulu sebelum para pemandu memandu di lingkungan. Di satu sisi sering kali terjadi para pemandu juga alah aku wis iso, gak usah. Bapak Ibu dengan rasa hormat, semua itu perlu kerendahan hati untuk belajar bersama. Selanjutnya, para pemandu diharapkan membaca keseluruhan materi dan pertemuan. Meskipun ada pembagian tugas, misalnya ada yang membaca, ada yang membaca penegasan, ada yang membaca ajaran gereja, tetapi sebaiknya semua sebagai sebuah keseluruhan materi dipelajari dan didalami bersama-sama. Sebagai keseluruhan dan dipahami, tidak cukup hanya bagiannya saja yang dipersiapkan. Saya hanya persiapan minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, enggak. Sebaiknya juga ikut berproses bersama. Yang kedua, memahami dan menjaga alur pertemuan, serta setia mengikuti alur yang sudah ditentukan. Urutan pertemuan, sebaiknya jangan dirangkap. Mungkin ada di sana, di paroki-paroki di Samudra Atlantik itu, rangkepan, pertemuan pertama, kedua jadi satu. Gak jadi, nek ngono. Pertemuan pertama dilompati langsung pertemuan 4. Itu di sana, tapi di lautan Atlantik, enggak tahu paroki apa namanya. Yang ketiga, membaca teks ajaran gereja dan penegasannya. Jika perlu, membaca berulang dan dirasakan kalimat per kalimat agar tidak sekedar asal membaca. Tidak sekedar asal membaca. Bapak Ibu, katekese yang disiaringkan adalah iman Bapak Ibu. Jadi bukan asal membaca, penghayatan iman itu yang disiaringkan. Keyakinan iman itu yang disiaringkan. Oleh karena itu kita perlu mendalaminya pribadi, merasakannya secara pribadi. Jika dirasa ada penggunaan kata maupun istilah yang tidak semua umat mengerti, sebaiknya dijelaskan atau diterjemahkan.
Maka perlu pendalaman iman bersama dulu, sebagai komunitas bersama. Di sini Bapak Ibu kita sungguh menjadi rahmat yang menguduskan hidup. Hindari kesan menggurui, tampil sebagai orang yang merasa lebih banyaklah mendengarkan. Jadi jangan merasa meskipun Bapak Ibu lulusan dari Cambridge atau lulusan dari mana, sekolah kitab suci mana, jangan pernah merasa diri lebih dan menjadi guru. Mungkin karena Bapak Ibu sudah kursus teologi atau apa, merasa diri hebat. Jangan Bapak Ibu. Lebih banyak mendengarkan. Umat adalah bukan murid-murid yang kita gurui bersama, enggak. Kita belajar bersama, beriman bersama, meneguhkan bersama. Bahan pendalaman iman bulan Maria ini dibuat untuk warga lingkungan dan stasi. Maka sebaiknya tidak menghadirkan atau mengundang narasumber. Sekalipun narasumber itu hebat kayak apapun. Dia tidak mengerti bahan kita. Dia tidak mengerti proses yang terjadi di Keuskupan Surabaya. Maka dengan rasa hormat, dihindari narasumber dari luar lingkungan dan stasi, apalagi dari luar paroki. Kemarin saya pernah ada seorang teman dimintai tolong untuk memberikan APP di sebuah lingkungan. Lalu dia berkata kepada saya, boleh do saya ke sana. Lalu saya tunjukkan bukunya APP, lalu dibaca di sini. Bahan pendalaman iman tidak boleh menghadirkan, oh enggak boleh do, ya sudah saya batalkan. Iya, sekalipun kamu hebat jagoan, kamu nggak ngerti kamu prosesnya. Kamu baca ini dulu. Maka Bapak Ibu tidak hanya sekedar narasumber, kami lebih percaya pada pemandu yang biasa-biasa saja, yang sama-sama belajar dan sama-sama tidak tahu. Justru di situ rahmat Roh Kudus bekerja.